Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang kepada teman-teman dan Ibu Disti. Pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan diskusi kita untuk mata kuliah telaah dan perkembangan kurikulum. Sebelumnya di sini saya Juna Christine dari kelompok 4 selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini. Untuk urutan diskusi pada hari ini dimulai dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Saudari Kristi, lalu masuk ke dalam penyampaian materi oleh kelompok 3, lalu diskusi tanya jawab yang akan berlangsung dalam 2 sesi. Selanjutnya penyampaian kesimpulan dan penutup. Baiklah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kepada Saudara Kristi, saya persilakan untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih Juna. Baiklah Ibu dosen dan teman-teman sekalian, sebelum kita mengawali perkuliahan kita di siang hari ini, kita bersatu dalam doa. Saya memimpin dalam doa Kristen Protestan. Ya Bapak di surga, selamat siang Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih setiamu, sehingga kami dapat berkumpul kembali di tempat-Mu ini Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak memulai perkuliahan telaah kurikulum. Berkatilah jalannya perkuliahan kami ini ya Tuhan, mulai dari awal hingga selesai. Kiranya perkuliahan kami ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bukakan pintu hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mengikuti perkuliahan ini dengan sungguh-sungguh. Agar apa yang diajarkan, disampaikan oleh dosen kami dan teman-teman kami, dapat kami terima dengan baik. Berkati juga Tuhan, Ibu Adisti, selaku dosen kami, berikanlah kesehatan dan kesabaran kepadanya dalam mendidik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kristi. Selanjutnya, saya serahkan kepada kelompok penyaji untuk memaparkan materi kita pada hari ini. Baiklah, terima kasih kepada kelompok moderator. Kami dari kelompok 3 akan membagikan materi dari kami. Kepada Cantika boleh minta tolong. Terima kasih. Saya izin share screen ya, Bu. Baiklah, kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 3 dengan anggota Aprilia Mendal, yaitu saya sendiri, dan teman saya Desi Lestari, dan juga Nisa Nadila. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan diskusi kelompok kami, yaitu tentang sejarah dan perkembangan kurikulum di Indonesia. Sebelum masuk pada perkembangan kurikulum, sebelumnya kita harus mengetahui kurikulum. Secara terminologis, istilah kurikulum yang digunakan dalam pendidikan dengan pengertian adalah sebagai sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa untuk mencapai satu tujuan pendidikan atau kompetensi yang ditetapkan. Kurikulum juga disebut sebagai tanda atau bukti bahwa seseorang peserta didik telah mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan adalah dengan sebuah ijazah atau sertifikat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1/9 menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan aturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sejarah kurikulum itu, sejarah mencatat bahwa kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia yakni kurikulum prakemerdekaan, yaitu pada zaman Belanda dan pada zaman Jepang. Yang kedua ada pasca kemerdekaan, yaitu kurikulum Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pertama kita bahas yang kurikulum prakemerdekaan, yaitu ada kurikulum pada zaman Belanda.
kurikulum pada zaman Belanda itu didesain untuk melestarikan penjajahan di Indonesia dengan cara memasukkan budaya Belanda dalam kurikulum, sedangkan kebudayaan di Indonesia itu tidak dimasukkan ke dalam kurikulum. Kedua, ada kurikulum pada zaman Jepang. Kebijakan kurikulum pada masa penjajahan Jepang itu lebih banyak berisi tentang doktrin, ideologi, dan prinsip dalam rangka memenuhi ambisi pembentukan Asia Timur Raya, serta upaya mempersiapkan prajurit yang siap tempur di medan perang Asia Timur Raya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nisa Nadila. Selanjutnya ada kurikulum pasca kemerdekaan atau Orde Lama. Yang pertama ada rencana pelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda, Leerplan, artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibandingkan istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Fokus rencana pelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Yang kedua ada rencana pelajaran 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga ada rencana pelajaran 1964. Rencana pelajaran 1964 melahirkan kurikulum 1964 yang menitik beratkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral yang kemudian dikenal dengan istilah Pancawardana. Disebut Pancawardana karena 5 kelompok bidang studi, yaitu kelompok perkembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmania. Pada saat itu, pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis yang disesuaikan dengan perkembangan anak. Lalu ada kurikulum pasca kemerdekaan atau Orde Baru. Yang pertama ada kurikulum 1968. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Yang kedua, ada kurikulum 1975. Penyempurnaan kurikulum 1968 yang melahirkan kurikulum 1975 menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO atau manajemen by objective. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Yang ketiga ada kurikulum 1984. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan dengan memposisikan siswa sebagai subjek belajar, mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Yang keempat ada kurikulum 1994. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Pada kurikulum 1994, perpaduan tujuan dan proses belum berhasil karena bahan belajar siswa dinilai terlalu berat.
Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Selanjutnya, kurikulum pasca kemerdekaan atau reformasi. Yang pertama, kurikulum 2004. Kurikulum 2004 ini lebih populer dengan sebutan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK tidak lagi mempersoalkan proses belajar. Proses pembelajaran dipandang merupakan wilayah otoritas guru yang terpenting pada tingkatan tertentu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Kompetensi dimaknai sebagai perpaduan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Seseorang telah memiliki kompetensi dalam bidang tersebut yang tercermin dalam pola perilaku sehari-hari. Kemudian ada kurikulum KTSP atau 2006. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan dari kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Secara khusus, tujuan diterapkannya KTSP adalah A. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. B. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. C. Meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Yang ketiga ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Kesimpulan dari hasil presentasi kami adalah pengembangan kurikulum merupakan alat untuk membantu guru melakukan tugasnya mengajar dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kurikulum merupakan salah satu alat untuk membina dan mengembangkan siswa menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berilmu, cakap, kreatif, dan mampu menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Agar kurikulum mampu berdiri tegak, kurikulum yang dikembangkan mampu mengembangkan potensi peserta didik, menciptakan para siswa agar bisa sesuai dengan harapan masyarakat, dapat menjadi inspirasi bagi pembaruan atau inovasi ke arah yang lebih baik. Maka kurikulum harus dikembangkan dengan menggunakan landasan yang kuat dan tepat. Landasan kurikulum yang digunakan harus dicari dengan seleksi yang ketat. Ada 4 landasan yang dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan kurikulum, yaitu filosofis, yang kedua psikologis, yang ketiga sosial budaya, dan yang keempat ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Sekian dari hasil presentasi kami. Kami serahkan kepada moderator. Baiklah. Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji telah menyampaikan materi dengan baik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab.
untuk sesi tanya jawab yang pertama dibuka untuk 2 orang penanya. Kepada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ini nggak usah di-share. Kepada Saudari Tiara, dipersilahkan. Baik, selamat siang teman-teman dan Ibu Disti. Perkenalkan saya Tiara, perwakilan dari kelompok 1. Saya izin bertanya kepada kelompok 3, apa hal yang mendasari pengembangan kurikulum? Baik, Tiara, pertanyaannya ditampung terlebih dahulu. Selanjutnya kepada Kristi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator dan kelompok penyaji. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, mengapa kurikulum pendidikan itu harus selalu dilihat kembali untuk dikembangkan atau diperbarui dalam kurun waktu yang tertentu? Bisa dijelaskan ya, kenapa alasannya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tiara dan Kristi atas pertanyaannya. Saya berikan waktu kepada kelompok penyaji untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan sesi pertama ini. Baik, terima kasih kepada kelompok penanya. Berikan kami sedikit waktu untuk mencari. Baiklah, terima kasih. Jawab pertanyaan dari Tiara yang bertanya tentang apa yang mendasari pengembangan kurikulumnya Tiara. Ya, Desi. Ya, terima kasih Tiara. Nah, dari hasil diskusi kami seperti yang kami jelaskan tadi bahwa kurikulum itu memiliki landasan kurikulum yaitu 4. Yang pertama itu adalah landasan filosofis. Di dalam landasan filosofis menjadi landasan penting dalam pengembangan kurikulum. Menurut Permendikbud nomor 68 tahun 2013 bahwa landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya. Yang kedua itu adalah landasan psikologis kurikulum. Nah, pada dasarnya asas psikologis ini berkaitan dengan perilaku manusia. Sehubungan dengan pengembangan kurikulum dan pembelajaran, perilaku manusia berkenaan dengan psikologi belajar dan psikologi perkembangan anak. Hal ini meliputi teori-teori yang berhubungan dengan individu dalam proses belajar serta perkembangannya. Maka, kurikulum disusun dari sejumlah materi pelajaran yang mengandung pengetahuan yang luas dan disusun dalam organisasi yang terpisah satu sama lain, namun akan berasosiasi dalam mental siswa sehingga akan menghasilkan manusia intelek. Yang ketiga adalah landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya berkenaan dengan penyampaian kebudayaan, proses sosialisasi individu, dan juga rekonstruksi masyarakat. Masyarakat mempunyai norma-norma yang harus dikenal dan mewujudkan peserta didik dalam bentuk perilakunya. Karena peserta didik harus hidup dalam masyarakat, maka masyarakat harus dijadikan sebagai suatu faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Hidayat
mengatakan bahwa kurikulum suatu satuan pendidikan yang berfungsi bagi masyarakat dan pihak pengguna lulusan. Kurikulum akan menentukan kualitas lulusan melalui penyusunan isi kurikulum yang sesuai dengan keahlian dan kompetensi lulusan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, landasan sosiologis tidak terpisahkan dari proses penyusunan atau pengembangan kurikulum karena masyarakat merupakan tempat siswa hidup dan siswa harus diajarkan bagaimana caranya hidup berdasarkan tuntutan masyarakat melalui pelaksanaan pendidikan yang terus lebih baik. Yang keempat itu adalah landasan ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau IPTEX. Nah, pada landasan ini membahas bahwa terdapat 3 nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan, yaitu ada pikiran atau logika, perasaan atau juga estetika, dan kemauan atau juga etika. Ilmu pengetahuan teknologi adalah nilai-nilai yang bersumber pada pikiran atau logika, sedangkan seni bersumber pada perasaan atau estetika. Bagaimana Tiara? Apakah Tiara dapat menerima dari jawaban kami? Baik, Desi, saya terima, Desi. Terima kasih banyak, Desi. Terima kasih, Tiara. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Kristi. Sebentar. Tadi pertanyaannya tentang mengapa kurikulum pendidikan harus selalu dilihat kembali untuk dikembangkan dalam kurun waktu tertentu. Sesuai dengan diskusi kelompok kami, mengapa demikian? Dikarenakan sebuah tuntutan zaman yang selalu berkembang dan mengharuskan seseorang yang hidup pada zaman itu mampu menyesuaikannya. Nah, dalam pendidikan juga merupakan sebuah kunci untuk menghadapi tuntutan zaman tersebut. Apakah Saudara Kristi bisa diterima jawabannya? Oh, bisa dilihat tadi lah. Berarti memang tuntutan karena ada zaman, karena pengaruh masa ke masa gitu ya, makanya ada perkembangan kurikulum. Iya. Baik, terima kasih, Nadia. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab yang kedua yang akan dibuka untuk 2 orang penanya. Kepada yang ingin bertanya dipersilahkan. Kepada Tarida dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada moderator. Seperti yang sebelumnya saya Tarida dari kelompok 4 ingin bertanya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3, pemerintah itu telah melakukan pengembangan kurikulum dari tahun ke tahun. Jadi, apa yang akan terjadi jika kurikulum itu tidak dikembangkan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tarida atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung saya jawab ya. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila kurikulum tidak dikembangkan? Menurut pendapat saya, apabila kurikulum tidak dikembangkan, mungkin saja akan terjadi ketertinggalan dalam pendidikan. Seperti misalnya nih, ya misalnya, apabila dari dulu misalnya kurikulum kita tidak dikembangkan, saya kemungkinan kita akan tertinggal zaman, apalagi di bidang teknologi, serta pola pikir kita juga akan jauh berbeda dibandingkan dengan sekarang ini. Sehingga akan sulit untuk kita dalam mengatasi situasi yang cepat berubah dan penuh dengan ketidakpastian. Karena kan kurikulum pendidikan itu harus menyesuaikan dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, sehingga dengan diadakannya pengembangan kurikulum itu sendiri, maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang lebih. Sekian, apakah Tarida dapat menerima jawaban dari saya? Terima kasih untuk Saudari Afridia, saya menerima.
Baik, terima kasih kepada pertanyaan dari Tarida dan jawabannya oleh kelompok penyaji. Selanjutnya, satu pertanyaan selanjutnya dipersilakan kepada yang ingin bertanya. Kepada Liana dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya Liana dari kelompok 6 ingin Terima kasih Liana atas pertanyaannya. Dipersilakan kepada kelompok penyaji untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan Liana. Baik, untuk pertanyaan dari Liana bisa saya jawab. Untuk Indonesia dan negara lain memiliki perbedaan yang mencolok dalam sistem pembelajaran yang diterapkan. Seperti halnya dalam menetapkan pendidikan usia dini, di mana pendidikan ini sangatlah baik untuk melatih perkembangan motorik anak. Namun di Indonesia lebih menekankan kepada belajar membaca, menulis, dan berhitung untuk anak usia dini. Sedangkan di luar negeri, pendidikan usia dini lebih menekankan kepada bermain dan berinteraksi untuk mengeksplorasi lingkungannya. Untuk saudara Liana, apakah dapat diterima? baik. Terima kasih atas jawabannya. Baik. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji atas pemaparan materinya dan jawaban yang telah diberikan tadi. Maka sebelum itu dari kelompok moderator meminta maaf karena tidak bisa share screen pertanyaan yang tadi telah diajukan. Lalu dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan kurikulum merupakan alat untuk membantu guru melakukan tugasnya mengajar dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Agar kurikulum dapat berdiri tegak, kurikulum yang dikembangkan mampu mengembangkan potensi peserta didik, menciptakan para siswa agar bisa sesuai dengan harapan masyarakat dan dapat menjadi inspirasi bagi pembaruan ke arah yang lebih baik. Demikian diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kepada kelompok penyaji, penanya, dan juga semua yang hadir dalam materi kuliah hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam saya memimpin jalannya diskusi kita tadi. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Disti.
Halo, mohon maaf ya, ini saya lagi nggak kondusif. Notulennya mana? Kok nggak ditampilin? Mohon maaf, untuk notulen hari ini seharusnya Yuli, tapi Yuli katanya nggak bisa share screen karena di tempatnya hujan, Bu. Lalu yang notulenin siapa ini? Iya, Bu, untuk notulen Yuli, Bu. Cuman Yuli tidak bisa share screen karena dia kendala hujan, Bu. Tapi Yuli tetap nulis kok. Oh, nulis. Jadi tadi udah sampai mana diskusinya? Udah selesai, Bu. Udah tanya jawab. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak ke saya? Mohon maaf, ini lagi kurang kondusif aja. Belajar dulu, adik nggak boleh berisik. Mau nonton yang mana? Ini, monyet yang ini. Nanti nggak boleh marah-marah gitulah. Wah, meme. Itu semua yang mana ini? Untuk bertanya sudah tidak, Bu. Tinggal tambahan materi dari Ibu kami kembalikan ke Ibu. Oke, sebentar anak saya dulu. Baik, Bu. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya untuk semua ketidakkondusifan saya hari ini dan sebelum-sebelumnya. Saya juga mohon maaf lahir batin sama kalian semua karena ya masih ada sedikit suasana lebaran lah ya. Untuk selama ini mungkin ada segala kekurangan saya, kemudian juga kemarin kita nggak ketemu hampir 3 pertemuan ya, waktu Senin kapan kan libur ya, yang tanggal berapa itu sempat Seninnya libur, kemudian Senin juga saya sakit, itu malamnya saya juga dibawa ke IGD langsung di opnam juga, mondok lah selama 1 minggu kemarin. Lalu sebentar deh. Oke, kemudian minggu kemarin juga lebaran dan baru hari ini kita ketemu lagi. Saya mohon maaf, tapi saya juga berterima kasih sama kalian karena kelas kalian ini termasuk cepat tanggap, kemudian juga kooperatif, terus juga mandiri menurut saya karena kalian udah bisa jalanin diskusi sendiri meskipun
yang tempo hari sayanya nggak bisa masuk ke kelas kalian gitu kan. Karena saya juga mikir kalau ganti hari mau hari apa lagi. Tapi kalau misalnya nih kalian merasa yang kemarin kita masuk, kalian masuk sudah diskusi sendiri kan. Tapi kalau kalian merasa tetap harus ada kuliah pengganti dari saya, silahkan kalian cari waktu, hari apa, maunya kapan, nanti disesuaikan juga sama jadwal saya. Nanti kita kuliah lagi apa-apa gitu. Jadi biar apa yang mau yang kalian minta mau saya jelasin, nanti biar saya jelasin seperti itu untuk perkuliahannya ya. Gitu. Karena takutnya nanti ada apa yang kurang dari saya gitu, biar bisa dilengkapi seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Nah, untuk yang UTS, yang kupu-kupu. Nah, kalau untuk UTS saya udah kasih ke kalian belum? Karena kalau nggak UTS deh. Untuk UTS-nya saya sudah kasih belum ke kalian ya? Karena kalau UAS kayaknya udah ya, yang seminar itu kan? Ya Ibu, kalau yang untuk ITS belum Ibu. Kayaknya Bu, yang UTS itu Baru UAS ya? Iya Ibu. kalau tidak salah yang UTS itu, Apa? kalau tidak salah yang UTS waktu itu kata Suara mau putus-putus, Luther. Ibu, saya izin menjawab untuk UAS, ini Ibu sudah kasih kepada kita, kalau untuk UTS belum Ibu. Oh, UTS belum ya? Ya, ya udah, nanti saya inin di grup deh. Kira-kira UTS apa yang paling mudah juga lah buat kalian. Kemudian, nah untuk yang ini, kemarin kayaknya untuk pengertian kurikulum juga saya udah jelasin ya. Jadi kalau kurikulum, kalau di sini kan tadi kelompoknya April, Desi, dan Nisa kan menjelaskan dari epistemologi, dari terminologisnya ya, tentang kurikulum itu apa. Nah, jadi kalau bahasa kitanya ibaratkan mesin, kurikulum itu sebagai ibaratkan suatu kendaraan ya, kurikulum itu diibaratkan sebagai mesinnya. Seperti itu. Jadi dalam suatu pendidikan, baik tingkat pendidikan yang paling rendah seperti di tingkat pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi, kurikulum itu menjadi motornya di dalam pendidikan, penggeraknya. Bagus tidaknya pendidikan itu tergantung dari kurikulumnya. Bukan hanya fasilitas ya. Kalau fasilitas, sarana prasarana itu dari sisi eksternal. Tapi untuk internal dari berjalannya proses pendidikan itu nyawanya ada di kurikulumnya. Makanya ketika nanti suatu saat nanti kalian mau menyekolahkan anak, ponakan atau segala macam dari sekolah, jangan lihat hanya besar gedung sekolahnya aja dan fasilitasnya, tapi tanyakan juga bentuk kurikulumnya. Itu seperti itu. Ya, kenapa kurikulum dibilangnya sebagai nyawanya di dalam pendidikan? Karena di dalam kurikulum itu memuat silabus, kemudian RPP, kemudian RPP itu kan rencana rencana program pembelajaran kan ya. Nah, jadi guru mau ngajar itu ada skenarionya. Sama seperti kayak artis mau main sinetron, dia harus baca skripnya, ya kan, dia harus kemudian dia improve. Nah, menjadi guru pun seperti itu. Jadi ada arahannya, ada acuannya. Jadi ngajar nggak sekedar ngajar, sama seperti kayak dosen ngajar di kelas juga kan memberikan RPS sama kalian kan. Nah, itu RPS itu kira-kira untuk berjalannya selama satu semester itu seperti apa. Kalaupun ada meleset sedikit lah, nggak yang terlalu jauh seperti apa, seperti itu. Ya. Kemudian udah jangan marah-marah. Nah, kemudian udah mau apa sih? Gak boleh marah-marah. Jadi nonton apa?
Nah, jadi seperti itu untuk apa kurikulum. Kemudian di dalam kurikulum juga ada apa program perencanaan, kemudian ada tentang bentuk pengelolaan sekolah, itu seperti itu juga ada di dalam muatan kurikulum. Makanya kenapa tidak jauh-jauh kalau kurikulum itu ada 8 standar nasional pendidikan kan, mulai dari standar isi, standar proses, pengelolaan, sarana prasarana, ada tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian juga ada standar penilaian, itu juga masuknya ke dalam kurikulum. Nah, kalau untuk sejarah kurikulumnya, Ade, Uma lagi belajar. Dia mau yang mana? Kamu mau salah mulu. Ini Uma lagi belajar. Bisa aja ya. Nontonnya. Ini. Nggak boleh marah. Marah boleh, tapi nggak boleh marah-marah. Nanti Dede kecil-kecil darah tinggi. Gimana? Nggak lucu anak bayi darah tinggi kan? Nah, untuk sejarah kurikulum ya tadi juga udah dijelasin bahwa mulai dari zaman kemerdekaan Jepang ya, itu kalau di zaman Jepang itu pendidikan itu masih yang ini loh, apa namanya, karena itu kan udah di era Kartini ya, pendidikan itu masih terbatas. Walaupun kaum perempuan sudah mulai bisa sekolah, tapi sifatnya memang masih terbatas gitu. Apalagi kalau dibilang Jepang itu lebih kejam daripada Belanda gitu. Dia 3,5 tahun, tapi benar-benar apa ya, sistemnya parah seperti itu kan. Kemudian juga untuk kurikulum pendidikannya lebih ke arah pendidikan militer. Nah, itu dimanfaatkan oleh Jepang untuk menyerang sekutu ya, seperti itu. Jadi lebih ke pendidikan seperti itu. Beda di zaman Belanda. Kalau Belanda benar-benar pendidikan itu sebelum era Kartini ya, itu pendidikan itu memang difokuskan memang untuk belajar gitu, belajar akademik. Seperti itu. Dan untuk yang merasakan pendidikan seperti itu pun juga hanya kaum-kaum tertentu gitu, karena biaya pendidikan saat itu mungkin termasuk tergolong mahal ya pada masa itu gitu kan. Jadi tidak semua orang bisa merasakan pendidikan gitu. Kebanyakan hanya kaum-kaum bangsawan aja. Termasuk perempuan pun hanya perempuan dari kalangan atas ya, menengah aja mungkin udah sangat sulit untuk bisa sekolah seperti itu. Dan itu semua bisa berubahnya sejak di zaman era Kartini, di era Kartini seperti itu. Nah, kemudian setelah itu masuklah ke zamannya, kita langsung lompat ya, di sini juga di slide-nya di Orde Lama ya, zamannya siapa? Pak Soeharto. Ya, masih masuk Orde Lama, presiden kedua, itu disebutnya kurikulum 1947. Nah, 47, 52, kemudian ada 1964, itu isi dari pembelajaran itu semua dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi guru itu hanya mengajar satu mata pelajaran gitu. Jadi enggak seperti satu mata pelajaran. Kemudian akhirnya yang kesininya dirubah seperti zaman kayak waktu SD, satu guru bisa merangkap beberapa mata pelajaran seperti itu, kecuali mata pelajaran yang olahraga, agama, yang seperti itu yang dia ada guru yang beda seperti itu. Nah, kemudian ini juga ada kelompok 5 bidang studi ya. Itu juga masih dipakai sih sampai sekarang. Cuman bedanya kalau di zaman dulu di tahun 1964 itu kan ada yang perkembangan moral. Perkembangan moral itu zaman dulu ada yang namanya pelajaran budi pekerti. Itu saya masih ngalamin. Jadi tahun saya SD, SMP lah. SMP itu saya tahun 2000
2002-2003 ya, itu saya masih SMP. Mungkin kalian baru lahir ya, saya SMP. Itu masih ada mata pelajaran budi pekerti. Kemudian sekarang diganti jadi pelajaran BK ya, BPBK. Tapi kalau BK kan lebih ke konselingnya. Tapi kalau di zaman dahulu yang pendidikan moral itu namanya budi pekerti, itu zaman saya. Tapi kalau zaman sebelumnya namanya pendidikan moral juga. Makanya pendidikan Pancasila aja pendidikan moral Pancasila. Kalau sekarang cuma Pancasila dan kewarganegaraan. Lagi zaman saya sekolah dulu dipisah tuh antara pendidikan Pancasila dengan pendidikan kewarganegaraan. Jadi ada 2 mata pelajaran. Itu saya masih ngalamin seperti itu. Nah, kemudian ada yang kecerdasan. Nah, kalau kecerdasan itu lebih ke materi yang sifatnya akademika, IPA, biologi. Nah, itu masuknya ke yang kecerdasan seperti itu. Kemudian ada yang emosional laristitas. Nah, itu. Jadi pendidikan emosional seperti apa ya? Dia juga masuknya ke pendidikan seperti bimbingan seling gitu. Di zaman saya dulu itu ada namanya, tapi itu masuknya ke pendidikan mulok ya, muatan lokal. Jadi saya dulu seperti itu. Kemudian ada lagi di sini keprigelan ya zaman dulu. Itu lebih ke keterampilan. Kalau di zaman sekarang itu SBK, seni budaya keterampilan. Kalau zaman saya dulu namanya KTK. KTK itu keterampilan tangan dan kesenian. Gitu. Nggak tahu deh zaman kalian kayaknya udah nggak ada yang ngalamin KTK ya namanya. Sekarang SBK, seni budaya keterampilan. Kalau malah di yang sekarang itu namanya cuma seni budaya, nggak ada keterampilan lagi. Jadi SB doang mata pelajaran seni budaya. Begitu. Saya lihat dari rapotnya kemarin tuh. Teman saya waktu ngisi rapot, karena kebetulan juga saya udah nggak di sekolah sejak tahun 2020 itu saya udah nggak ngajar di sekolah, jadi udah dua tahun inilah saya udah nggak ngajar di sekolah. Jadi untuk yang dalam-dalamnya sekolah itu agak masih kurang update gitu, seperti itu. Jadi hanya tahu dari bentuk luarannya aja. Pendidikan sekarang itu namanya SB ya, seni budaya. Kemudian kalau zaman saya kemarin itu namanya masih seni budaya keterampilan. Itu tahun 2020 masih ya. Tapi di tahun 2021 dan 2022 ini namanya SB, seni budaya aja. Nggak pakai keterampilan-keterampilan. Kemudian sebentar. Kemudian pendidikan jasmani. Nah, pendidikan jasmani itu olahraga ya. Nah, kemudian pasca Orde Baru itu kan di masa Orde Lama ya. Di masa Orde Lama. Saya sih belum di zaman Orde Lama, memang saya belum lahir. Tapi kalau diadaptasikan dengan kemarin ke zaman saya, itu ada beberapa mata pelajaran yang memang masuk, cuma namanya berbeda gitu. Nah, termasuk di zaman Orde Baru itu kan ada yang disebut dengan bidang MBO, kemudian juga ada yang moral budi pekerti, keyakinan beragama, itu pelajaran agama ya, pelajaran agama juga jadi beberapa mata pelajaran. Nggak cuman pendidikan agama Islam, enggak gitu. Kayak yang sekarang di UKI kan beda tuh. Waktu zaman saya masih ada yang namanya pelajaran kepemimpinan Kristen dan pendidikan agama Kristen. Kalau sekarang kalian kan namanya etika Kristen kan. Nah itu jadi ada perubahan-perubahan seperti itu. Itu aja di zaman kita. Nah kalau yang kemarin yang di sini di zaman kurikulum Merdeka Orde Baru itu dimulai dari 1968, 75, 1984 sama 94 itu. Nah, kalau kurikulum 94 itu dia masuknya ke kurikulum belajar KBK ya, seperti itu. Oh ya, tadi saya ralat yang Orde Lama itu zamannya Pak Soekarno, Orde Baru itu zamannya Pak Soeharto itu. Mohon maaf. Kemudian yang di kurikulum Orde Baru tadi ada tahun 84, 94. Itu juga
materi kayak contohnya muatan lokal juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Itu yang masih dipakai sampai sekarang itu kayak contohnya mau nonton yang mana? Mau lagi belajar, ini baby shark semua. Kasian kakak-kakaknya keberisikan. Uma juga jadi nggak konsen. Mau yang mana? Suara hewan, ini. Semua yang mana? Jangan marah-marah terus. Nanti ada kodok aja, lagu kodok ya. Ini. Oke. Sebentar. Ya. Tidur dia. Tidur mewek, cengeng. Kok marah jadinya gatot tahu jadinya. Bang Ijo mabok. Bang Ijo mabok apa? Mabok mobil. Kenapa? Enggak minum mabok. Mabok muntah. Udah nggak bisa diapa-apain balik lagi. Oh, nggak mau bawa Abang Asya lagi. Dia cengeng rupanya. Kayak cengeng. Tapi tidur paling jalan. Kita milih keramik aja. Bawa tidur aja ya. Aja asik kan. Ya. Ini juga baru dia senyum. Ini curang. Nggak mau bawa Asya. Ini baru ketawa. Awas ya. Biarin, Wawa nggak mau bawa Asya lagi. Wawa gini nih, Wawa bilang. Wawa tobat bawa Abang. Oke, mohon maaf ya. Terus apa namanya, ada yang di kurikulum tadi 1984 itu, mohon maaf tadi ada ini. Itu ada yang namanya CBSA, cara belajar siswa aktif itu ya. Jadi kalau dikaitkan dengan zaman sekarang, CBSA itu student center learning, jadi pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, zaman dulu juga gitu. Jadi bagaimana membuat siswa itu menjadi aktif belajar. Jadi CBSA yang sebenarnya itu adalah cara belajar siswa aktif gitu ya. Bukan catat buku sampai habis seperti itu. Kemudian oh ya, zaman dulu student active learning, tapi kalau sekarang student center. Sekarang itu kembali lagi ke kurikulum zaman dahulu. Hanya saja perkembangan zaman jadi lebih apa ya, istilahnya lebih keren, lebih bagus juga karena memang ditunjang sama teknologi. Kalau zaman dulu kan siswa dibuat aktif, dibuat apa, tapi benar-benar dengan segala keterbatasan seperti itu. Kemudian di kurikulum 94 juga sama ya, itu apa namanya, penambahannya di muatan lokal yang tadi saya bilang, kayak di Jawa Barat ada pelajaran bahasa Sunda, itu muatan lokalnya. Jadi walaupun orang Padang, orang Batak sekalipun, orang Papua, orang Ambon, orang Aceh, itu tetap harus belajar bahasa Sunda kalau di Jawa Barat. Kalau di DKI juga sama.
Terus kemudian bahkan sampai belajar sastra Sundanya loh, belajar yang huruf huruf Sunda yang Sanskerta itu juga belajar. Hana Caraka, Dasar Tawala yang kayak gitu juga belajar. Terus saya sempat ngalamin itu di waktu pas SD. Nah, ketika SMP hanya ada pelajaran bahasa Sunda, pelajaran itu udah nggak ada yang pelajaran penulisan itu. Di pun sama, mungkin apa yang namanya, nggak tahu deh di kalian itu masih ngalamin nggak yang ada pendidikan bahasa Jawa. Di Jakarta pun sama ada, jadi ada pendidikan kearifan lokal Jakarta ya seperti itu. Kalau sekarang diganti jadi pendidikan lingkungan hidup, setahu saya seperti itu. Ya, jadi adanya pelajaran bahasa daerah itu dimulai dari kurikulum 94. Kemudian ada lagi kurikulum 2004 juga sama, itu namanya kurikulum KBK, ini zamannya Pak SBY ya, kurikulum berbasis kompetensi seperti itu. Nah, kemudian ini masih KBK ya, kalau kurikulum 2004 masuknya. Dikenalnya KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian ada kurikulum yang reformasi itu di era 2006-2004. Pokoknya zaman SBY kan udah masuk reformasi ya. Kalau di zamannya Pak Habibie itu tidak ada perubahan kurikulum. Jadi masuknya dia ke perubahan reformasi itu di eranya Pak SBY. Itu mulai dari KTSP 2006 ya. KTSP itu dimulai dari 2006 karena 2004 itu KBK. Itu KTSP 2006 kemudian diperbaharui lagi sampai ke akhirnya ketemu di kurikulum 2013. Nah, seperti itu. Nah, kurikulum 2013 juga banyak perubahannya mulai dari tahun 2013-nya, kemudian kurikulum 2013 revisi 2016, kurikulum 2013 revisi 2017, 2018 sampai ke sekarang. Gitu. Nah, di kurikulum 2013 ini juga untuk pelajarannya di SD juga berubah gitu. Dia kurikulum 2013-nya jadi tematik. Kalau zaman dulu kan pelajaran IPA sendiri ya, saya masih ngalamin IPA sendiri, bahasa Indonesia. Kalau sekarang enggak. Jadi tematik 1, 2, 3, 4. Tematik 1 isinya udah di dalam itu ada pelajaran IPA, matematika, dan segala macamnya. Kemudian ada tematik 2, tematik 3, tematik 4, itu juga sama seperti itu. Jadi bukunya itu per tematiknya gitu, bukan per semester, bukan per berapa. Kayak misalkan satu semester dia ada 2 tematik atau 3 tematik, semester kedua ada 2 tematik atau 3 tematik, seperti itu sistem belajarnya. Kemudian kalau yang untuk di sekolah juga kurikulum 2013 itu yang paling ditekankan itu adalah muatan sikapnya. Jadi belajar lebih diiniin sikapnya. Nah, waktu 2013 awal-awal launching, itu tahun 2013 sampai ke tahun 2015 sebelum direvisi, itu ngerjain rapotnya Masya Allah. Saya waktu itu pernah jadi pengalaman jadi wali kelas 30 orang, itu ngerjain rapotnya itu 1 minggu baru selesai. Nah, ngerjain rapot 1 minggu baru selesai. 1 lembar anak itu rapotnya di print itu sampai dengan 20 halaman. Kalian bayangkan aja, pelajaran matematika ada deskripsinya. Setiap KD loh, setiap KD. Kayak misalkan Luther Jonathan sudah menguasai materi misalkan bilangan aljabar tetapi belum menguasai materi ini. Gitu seterusnya. Jadi sangat banyak gitu ya, sampai akhirnya direvisi lagi di tahun 2016. Revisian 2016 itu mulai berkurang gitu sikapnya, penilaiannya hanya ya tadi ada KI 1 sampai KI 4. Kemudian dirubah lagi di revisi tahun 2017 itu bahwa penilaian sikap itu hanya pada guru agama dan guru PKN. Guru-guru lain tidak menilai penilaian sikap. Nah, sampai itu masih dipakai lagi sampai dengan yang kurikulum sekarang. Jadi yang KI 1, KI 2 itu dipisahkan dengan KI 3 dan KI 4. Jadi ranahnya KI 3 dan 4 itu dipegang oleh guru mata pelajarannya. Sementara yang KI 1, KI 2 oleh wali kelas, oleh guru PKN dengan guru PBK dan guru agama. Itu seperti itu. Itu perbedaan kurikulumnya di situ untuk yang di Indonesia. Itu. Jadi memang kalau dibilang balik lagi ke kurikulum zaman dahulu, ya hampir seperti itu, hampir balik lagi. Tetapi ada beberapa perbedaan karena yang di 2013 sekarang pun sudah menggunakan teknologi ya. Kalau zaman dulu masih belum terlalu memanfaatkan teknologi. Itu aja. Ada lagi? Maksudnya ada yang mau ditanyakan?
Saya Bu izin bertanya. Saya Aulia izin bertanya Bu. Bagaimana seorang guru itu memberikan nilai untuk siswanya dalam penilaian sikap Bu? Itu kan nggak cuma dilihat aja ya Bu, secara objektif ya Bu, nggak ada tertulis atau bagaimana. Itu cara menilainya bagaimana? Kalau di penilaian kurikulum 2013 itu ada lembar penilaian sikapnya. Kayak misalkan dia berdoa nggak sebelum belajar, itu ada penilaiannya. Jadi waktu awal-awal sekarang saya bilang itu waktu penilaian itu masih sama setiap masing-masing guru mata pelajaran. Jadi contohnya gini, kayak saya mau belajar nih. Kalian pimpin doa, yang mimpin doa misalkan tadi Luther. Jadi ketika anak-anak berdoa, itu gurunya perhatiin siswa mana nih yang nggak baca doa, siswa mana yang lagi main-main saat berdoa. Nah itu ada, makasih Pot, ada penilaiannya sendiri seperti itu. Jadi untuk yang kayak siswa lain yang apa namanya, yang nggak berdoa, yang apa itu diliatin gitu loh sama gurunya. Ada yang nggak usah ikut, Tante mau pulang. Jadi begitu untuk penilaiannya. Kemudian kalau yang tadi dibilang untuk penilaian yang tidak tertulis, yang apa, sebenarnya gini, setiap guru itu punya yang namanya jurnal. Jurnal itu catatan harian guru ya. Jadi itu di luar penilaian. Kayak contohnya di dalam jurnal mengajar deh. Kayak misalkan hari ini di pertemuan 1 guru ngajar materi apa, siswa yang masuk siapa, yang tidak masuk siapa gitu kan. Kemudian dia nulis juga kendala belajarnya apa, kemudian kalau yang rajin termasuk solusinya apa. Nah bahkan di situ juga bisa dilihat itu sikap-sikap siswanya. Jadi kayak contohnya si Asep hari ini membuat ulah gitu kan, membuat ulah, dia melakukan misalkan apa, tidak mengerjakan PR mata pelajaran apa gitu kan. Jadi ada catatannya. Kemudian si Udin misalkan, kalau si Udin itu saya nggak boleh gitu sama Ade, sakit lah. Kayak mana nih si Asep ini? Minta maaf sama Dede. Ayo Asep minta maaf dulu. Asa kan kakak, minta maaf sama dedenya. Minta maaf sama adenya, ditiup yang sakitnya. Tanya sama adenya mana yang sakit. Ya udah ditiup. Jadi ada catatan-catatan harian. Kayak saya juga sama. Kalian walaupun belajar online kayak gini, saya punya catatan harian gitu. Catatan harian apa? Mana siswa yang aktif, mana yang tidak aktif. Kemudian juga selain itu dari tingkat kan namanya penilaian sikap ya, dari sopan santunnya, dari mulai kalau yang sekarang nih, kita kaitan dengan yang zaman sekarang yang udah eranya WhatsApp yang apa. Itu juga saya punya penilaian terhadap siswa atau mahasiswa yang menghubungi saya gitu. Pertama lihat, dia menghubunginya di jam berapa. Kemudian lihat dari bahasanya seperti apa. Kemudian juga ada juga kadang siswa yang kalau kalau jawabnya gini, oke siap Bu 86 kayak gitu. Ada tuh siswa yang kayak gitu. Saya bilang, ya Allah ini siswa dikira temennya kali gitu kan. Gitu, masa jawabnya baik Bu siap 86 gitu. Itu maksudnya apa gitu kan, nggak sopan seperti itu. Kalau menurut saya ya, bukan masalah guru gila hormat dan yang lain-lain. Kalau misalkan itu dibiarkan, nanti akan jadi budaya. Jadi kayaknya lumrah banget untuk seorang siswa WA gurunya seperti itu gitu. Bahkan ada juga yang langsung, Ibu saya mau tanya gini-gini, nggak ada ngucapin salam, nggak ada apa, tiba-tiba langsung nembak gurunya untuk apa sih namanya, untuk jawab pertanyaannya seperti itu. Bahkan di mahasiswa pun ini saya masih ngalamin yang tiba-tiba mahasiswanya itu, Ibu, dia langsung kirimin materi PowerPoint-nya ya. Karena ada mata kuliah tertentu yang sebelum presentasi dia minta PowerPoint-nya itu dinilai dulu sama dosen lain gitu. Tiba-tiba saya dapat WA dari mahasiswa tersebut, langsung dapat ininya,
PowerPoint-nya gitu. PowerPoint-nya dikirim ke saya, Ibu mohon bantu untuk mengoreksi saya untuk karena saya minggu depan presentasi. Katanya seperti itu. Adek. Nah, di situ saya menilai ini orang nggak salah tiba-tiba langsung nembak, nyuruh gitu loh. Nyuruh untuk ngoreksi kerjaannya dia. Kemudian karena dia mau presentasi katanya. Gitu. Kalau ya walaupun akhirnya saya bantu tapi saya tegur dulu. Saya bilang kayak begini, lain kali tanyakan dulu kesediaan dosennya gitu loh. Bersedia nggak, jangan langsung main tembak aja harus mengerjakan kayak begitu gitu. Jadi kalau dari sikap kalian calon guru gitu kan, Mas, saya bilang calon guru, nanti kalau misalkan digituin sama siswanya gimana? Ya kan? Jadi memang apa ya? Hal-hal yang seperti itu yang perlu diperhatikan. Jadi ketika nanti kalian jadi guru pun, ketika kalian PPL ya, ini yang paling dekat sama kalian kan PPL. Sekarang kalian semester 4 ya, semester 4 berarti sekitar 3 semester lagi kalian akan ke lapangan untuk PPL. Nah ketika PPL pun nanti, kalian harus bisa memposisikan kalian sebagai ibu guru, bukan kakak guru ya, walaupun nanti perbedaan usia kalian sama siswa kalian mungkin hanya beda 3 tahun, 4 tahun, tapi tetap jaga image kalian, branding diri kalian bahwa kalian adalah seorang ibu atau bapak guru. Gitu, jangan ngerasa aku kan belum ibu-ibu, saya kan juga belum jadi bapak-bapak. Kemudian saya kan masih muda, dipanggil kakak juga nggak apa-apa, orang masih seumuran gitu kan. Jadi tetap branding diri kalian untuk menjadi saya ibu guru seperti itu. Jadi kalau dipanggil kakak, ya kalian tetap senyum, tapi kalian bilang saya ibu guru, panggilnya ibu ya, gitu. Jangan panggil kakak, tegur gitu seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya juga dulu pernah ditegur sama guru PPL saya. Jadi ketika waktu itu saya PPL, itu saya disuruh dandan, jadi disuruh make up, tapi make up tipis ya. Ayo dong Bu Disti, pakai lipstik, dia bilang kayak gitu. Karena saya dulu cuma pakai lip gloss aja, kurang merah gitu kan. Jadi disuruh pakai lipstik, kemudian juga jangan mau dipanggil kakak ya, katanya gitu. Kamu itu Ibu Disti, dia bilang kayak gitu, bukannya kakak Disti gitu. Oh, itu guru PPL saya dulu bilang seperti itu gitu. Makanya tapi benar juga sih memang, karena beda ketika siswa manggil kalian kakak sama manggil kalian ibu, seperti itu ya. Jadi itu harus dibedakan. Nah yang tadi dibilang untuk penilaian, bagaimana guru menilai siswanya yang tidak dicatat, itu kan bisa diingat gitu loh. Oh, siswa mana nih yang rajin menghubungi kalian untuk mengerjakan tugas, bahkan mengkonfirmasi sekolah atau enggak. Kayak sekarang nih di perkuliahan ini kan, di antara kalian ada kan yang menjapri saya untuk, Bu, apakah nanti tetap ada perkuliahan, atau Bu, untuk petugasan ini kayak gimana. Kayak salah satu contohnya yang rajin WA saya untuk mengkonfirmasi tugas dan yang lain-lain itu ya, kalau nggak Liana, Cantika gitu kan, atau kadang Nisa mungkin, atau bahkan juga ada beberapa kayak Aulia juga kadang menjapri saya, nanyain materi yang masih belum dimengerti gitu. Itu saya punya penilaian tersendiri gitu. Oh, berarti siswa ini menyimak gitu. Walaupun saya lihat mungkin dari tingkat kemampuannya, misalkan kayak contohnya kayak si Asep suka nanya ke saya gitu kan. Misalkan, Bu, ini materinya ada yang tadi saya kurang mengerti gitu. Jadi saya lihat usahanya gitu. Walaupun dari tingkat secara akademik siswa ini kurang gitu, tapi dia sering bertanya sama saya gitu. Bahkan japri-japri gitu ada penilaian tersendiri. Oh, jadi siswa ini benar-benar mau belajar. Itu seperti itu. Jadi guru itu bebas menilai seperti apa aja, yang penting dilihat dulu gitu skupnya, apa yang mau dinilai. Kalau penilaian sikap, makanya dibilang kan, pinter aja nggak cukup, tapi harus berakhlak baik. Dan itu juga yang bisa jadi pertimbangan untuk nanti ketika rapat kenaikan kelas. Itu kalau di sekolah seperti itu. Jadi ada siswa tertentu yang dia nilainya kurang terus, tapi dia punya sikap yang baik gitu. Karena kan kemampuan otak itu kan nggak bisa disamaratakan ya. Ada kemampuan yang akademiknya itu benar-benar yang low, dia menengah ke bawah gitu kan. Bisa dibilang mungkin
anak yang kurang tanggap atau bahasa zaman sekarangnya lemot gitu kan. Tapi dia mau usaha ngerjain tugas walaupun belepotan tugasnya, tapi dia selalu tepat waktu. Itu bisa jadi pertimbangan untuk guru, untuk wali kelas itu tetap menaikkan kelas anak tersebut. Tapi mungkin dengan catatan ada tambahan bimbingan khusus seperti itu. Ya, jadi banyak cara bisa dilakukan sama guru, itu tadi hanya salah satunya aja. Ada pertanyaan lagi? Mohon maaf ini berisik, anak saya lagi rewel terus karena dari kemarin memang agak apa ya, lagi kurang enak badan juga sih gitu. Makanya saya mohon maaf. Ada lagi pertanyaannya? Cukup, Bu. Terima kasih banyak, Ibu, atas penjelasannya. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa ya. Ibu, Kurang lebihnya mohon maaf. belum bertanya, Ibu. Ya, silakan. Perkuliahan kita minggu depan kan itu materinya tentang KTSP, yang dimana kita harus turun ke sekolah. Apakah kita harus turun ke sekolah atau gimana ya, Bu? Bisa cari dari internet untuk referensinya tuh harus ke sekolah itu. Kalau memungkinkan memang lebih bagus ke sekolah karena lihat buku KTSP langsung gitu kan, buku kurikulumnya. Tapi kalau tidak memungkinkan lihat aja di internet. Tapi kalau bisa yang kurikulumnya SMA, karena kan kalian kan biologi itu masuknya ke SMA. Itu nanti karena nanti ke depannya untuk guru SMP itu guru IPA yang dicari, bukan guru biologi, lulusan biologi. Kalau sekarang masih diterima-terima aja guru biologi ngajar SMP gitu. Tapi nanti lihat beberapa tahun ke depan itu akan dikeluarin guru-guru yang basic-basicnya bukan IPA, tapi dengan basicnya itu seperti itu. Gitu. Jadi nggak apa-apa untuk sementara kalau memang tidak memungkinkan ke sekolah ya silakan cari di internet aja. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Nanti termasuk yang tadi didiskusikan juga ya, mau ganti hari atau kayak gimana, atau mau tetap berjalan aja. Nanti diskusinya di WA grup juga nggak apa-apa, yang penting saya diingetin aja, seperti itu. Iya, Ibu. Ada lagi? Kalau tidak ada ditutup dengan doa ya. Ini mohon maaf balapan suara saya sama suara ini.